Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya memperkenalkan diri, nama saya adalah Hendra Martana. Saya mengajar bidang studi matematika. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan bab 1 yaitu peluang untuk siswa kelas 12 teknologi informatika. Sebelum Bapak menerangkan tentang bab peluang, Bapak akan mengajarkan kepada kalian tentang pengertian kaidah pecahan atau istilah bahasa asingnya adalah counting slot. Peluang itu sering digunakan di dalam seharian. Yang pertama adalah pengisian tempat yang tersedia atau filling slots. Yang kedua adalah permutasi dan yang ketiga adalah kombinasi. Bapak sebelum memulai rumus-rumus daripada peluang, Bapak akan memberikan tentang pengisian tempat yang tersedia atau dengan istilah filling slots. Apabila suatu peristiwa pertama dapat dikerjakan dengan K1, K1 adalah suatu lambang, suatu cara yang berbeda, suatu peristiwa kedua yang dapat dikerjakan, dan peristiwa yang ketiga kita kasih lambang dengan K3 yang berbeda, dan seterusnya sampai peristiwa yang ke N yang kita beri lambang KN. Maka banyaknya cara yang berbeda dari semua peristiwa tersebut adalah kita berikan lambang K. Baik, kita perhatikan K sama dengan K1 peristiwa yang pertama dikali K2 peristiwa yang kedua dikali K3 peristiwa yang ketiga, dan seterusnya sampai dengan dikali KN. Maka di dalam peluang berlakulah suatu rumus perkalian. Di dalam bab peluang kita ambil contoh apabila kita berangkat dari Semarang ke Bandung. Ada 2 jalan, dari Bandung ke Jakarta ada 3 jalan. Berapakah banyaknya jalan yang dapat ditempuh untuk berpergian dari Semarang ke Jakarta melalui Bandung? Itulah yang dipakai di dalam bab peluang di dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk menjawab suatu permasalahan di dalam perjalanan, yaitu dari Semarang ke Bandung, kita perhatikan jawaban tersebut di bawah ini. Dari Semarang ke Bandung ada 2 jalan. Dari Bandung ke Jakarta ada 3 jalan. Seluruhnya ada 2 kali 3. Berarti 6 jalan yang dapat ditempuh. Kejadian semacam ini dinamakan dengan permutasi. Permutasi N unsur itu berbeda. Sebelum kita mengenal daripada permutasi, kita kenal dulu yang namanya faktorial dengan lambang seperti tanda seru, yaitu 3 faktorial. Ambil contoh, yaitu 3 kali 2 kali 1. Kalau 2 faktorial adalah 2 kali 1, 0 faktorial itu sama dengan 1. Sehingga bentuk umum dari rumusan N faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali titik itu seterusnya dikali N dikurang 2 dikali N min 1 dikali N. Contoh selanjutnya, di dalam bab permutasi sebelum kita pelajari tadi yaitu faktorial, maka ada suatu rumus
di dalam permutasi n unsur dengan unsur ada yang sama, yaitu P sama dengan n faktorial per A faktorial dikali B faktorial. Nah, penggunaan rumus sebagai berikut. Contoh soalnya, tentukanlah banyaknya huruf yang berbeda yang dapat dibentuk dari huruf pada kata matematika. Nah, kita hitung dulu jumlah daripada huruf M berapa, huruf A berapa, huruf T berapa, huruf E berapa, huruf A berapa, huruf T berapa, huruf I berapa. Sehingga akan ketemu di situ jumlah daripada huruf matematika, yaitu 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10 faktorial menghitungnya dari belakang, yaitu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial, berarti 2 kali 1 dibagi 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial, berarti 2 kali 1, sehingga akan terbentuklah suatu bentuk susunan permutasi adalah 151.200. Yang ketiga adalah permutasi n unsur yang berbeda dengan rumus NPK, yaitu sama dengan n faktorial dibagi n min k faktorial. Definisi daripada NPK n faktorial dibagi n kurang faktorial adalah susunan k objek yang berbeda dengan n objek. N objek itu suatu kejadian yang tersedia di mana k lebih kecil sama dengan n, artinya permasalahan atau objek yaitu harus lebih kecil sama dengan n, sering dipopulerkan dengan istilah permutasi. K objek yang berbeda dengan n objek yang tersedia, maka banyaknya permutasi k objek dan n objek itu ditulis dengan NPK. Artinya di dalam permutasi dan di dalam kombinasi tidak boleh ada negatif dan selalu ada positif. NPK sama dengan n faktorial dibagi n dikurang k faktorial. Nah, kita ambil contoh soal. Berapa banyaknya permutasi dua huruf yang diambil dari huruf-huruf A, B, C, D, dan E. Jadi A1, B1, C1, D1, E1. Berarti ada 5. Itu N-nya. Sedangkan yang kombinasinya adalah 2, berarti 5P2, berarti 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial, sehingga dapatnya 5 dikali 4 kali 3 dikali 2 dibagi daripada 5 kurang 2 3 faktorial, sehingga 3 faktorial dibagi 3 faktorial habis, tinggal 5 faktorial, berarti sama dengan 20 susunan atau 20 cara. Nah, sekarang selanjutnya kita kenal namanya permutasi melingkar. Seperti kita duduk di dalam suatu acara rapat di mana tempat duduknya itu adalah melingkar. Maka rumusnya adalah P siklik. Siklik itu artinya melingkar, yaitu sama dengan N dikurang 1 faktorial. N adalah banyaknya suatu lingkaran. Contoh, 8 peserta konferensi akan menempati kursi
suatu meja bundar. Berapa macam susunan posisi yang duduk yang dapat terjadi? Mempergunakan rumus P siklik sama dengan N dikurang 1 faktorial, berarti N-nya ada 8. 8 dikurang 1 faktorial, berarti 7 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5040 susunan. Nah, itulah pokok bahasan daripada permutasi. Selesailah pokok bahasan permutasi, berarti rumusnya daripada permutasi NPK sama dengan N faktorial dibagi N kurang K faktorial, kemudian P siklis adalah N dikurang 1 faktorial. Dan ada satu lagi yang dinamakan dengan kombinasi. Kombinasi adalah susunan K objek dengan urutan tidak diperhatikan dari N objek yang tersedia, di mana K lebih kecil sama dengan N, sering dipopulerkan dengan istilah kombinasi K objek dari N objek yang tersedia. Lambang permutasi dilambangkan dengan P, sedangkan kombinasi dilambangkan dengan C, sehingga N, C, K sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K faktorial dikali K faktorial. Contoh bentuk soalnya, tentukanlah nilai kombinasi 12C7. 12C7 berarti sama dengan N-nya itu 12 faktorial dibagi 12 kurang 7 faktorial, ya, dikali 7 faktorial. Berarti 12 faktorial ngitungnya dari belakang. 12 dikali 11 kali 10 kali 9 kali 8, ya, dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sama dengan 792. Itulah penghitungan bentuk dari kombinasi. Dan beda soal permutasi dengan kombinasi, apabila permutasi objeknya itu bergerak, apabila kombinasi objeknya tidak bergerak. Menghitung peluang suatu kejadian. Nah, ini sering digunakan di dalam permainan dadu, di mana dadu itu peluangnya adalah PA sama dengan NA dibagi NS. NA itu adalah satu dadu, sedangkan NS itu adalah ruang sampel. Jadi kalau dadu itu peluangnya adalah 1/6. Tapi kalau kartu bridge peluangnya itu adalah 1/52. Apabila suatu dadu dilempar bersama-sama, maka peluangnya bukan 1/6 dikali 1/6, tetapi itu peluangnya 1/6. Tetapi apabila suatu dadu dilempar satu-satu, maka peluangnya menjadi 1/6 dikali 1/6, berarti sama dengan 1/36. Nah, untuk dadu, ruang sampelnya itu yaitu mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, dan mata 6. Nah, kalian bisa ngelihat, ya, di dalam suatu dadu itu ada yang titik 1, ya, itu namanya mata 1. Titik 2 itu mata 2. Sehingga NS, ruang sampel semuanya, itu sama dengan 6. Misalkan A adalah suatu kejadian, muncul bilangan 2. Maka A-nya itu sama dengan 2. Sedangkan NA itu ada suatu kejadian, itu sama dengan 1. Karena mata 2 yang ada di dadu itu hanya 1. Sehingga PA sama dengan NA dibagi NS sama dengan ruang sampel dadu tadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan keluar mata yang 2 itu hanya 1. Jadi sama dengan 1/6. Misalkan B adalah kejadian muncul bilangan prima. Bilangan prima kita kenal. Pelajaran ini ada di SMP.
di mana bilang prima itu adalah 2, 3, dan 5. Sedangkan NB adalah 3. Artinya 3, 2-nya 1, 3-nya 1, 5-nya 1. Sehingga ketemu PB sama dengan, yaitu NA dibagi NS, yaitu 3/6 dibagi sama dengan setengah. Baiklah anak-anak, itulah kita hari ini mempelajari tentang satu adalah permutasi, yang kedua adalah kombinasi. Nah, untuk selanjutnya, marilah kita buka halaman 2, 3, dan 4. Kalian bentuk suatu kelompok, ya, yang sebelah kiri dari saya, yaitu kelompok A, kemudian yang sebelahnya lagi kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Itulah dari saya. Baiklah kita mengerjakan dengan tertib. Apabila kalian nanti tidak bisa, nanti Bapak yang akan memberitahu. Baiklah anak-anak, kami akhiri. Kamu bisa, pasti bisa, harus bisa, sempurna. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.